Dan tugasmu saat ini adalah mencari mustika ular untuk menyelamatkan Nyai Nadine. Sekaligus mencegah kejahatan Kisanjaya. Berarti sementara waktu pasukan harimau tidak ada yang memimpin. Aku akan manfaatkan semua ini untuk mengambil kembali tahtaku. Karena aku yakin masih ada pasukan harimau yang masih setia kepadaku. Ternyata benar. Sangkar burung ini bisa membuat aku menjadi kaya. Hari ini barang-barang lo aman. Kagak gua angkut. Tapi ini duit gua ambil. Dan gua bakal kembali lagi buat ngambil sisanya. Kalau lo nggak bisa bayar, lo angkat kaki dari sini. Apaan itu? Burung ini semakin lama semakin bertambah banyak. Itu adalah pertanda yang baik. Berarti mereka sudah melaksanakan semua perintahku. Berarti Pak Anton sudah dilenyapkan. Apa yang harus aku lakukan ya? Supaya aku dapat uang lebih banyak buat bayar cicilan rumahnya Babe. Sedangkan waktunya cuma sampai besok. Nadine, sepertinya dia punya masalah yang berat. Kasihan dia. Nadine, kamu kenapa? Kok kamu kelihatan sedih gitu? Aku gak ada apa-apa kok. Tunggu Nadine, kalau kamu ada masalah, tolong cerita sama aku. Kita ini teman Nadine, dan sudah seharusnya saling tolong menolong. Apa sebaiknya aku cerita sama Reno? Mungkin dia bisa meminjamkan aku uang. Reno. Apaan sih? Lo mau coba-coba godain suami gue? Atau jangan-jangan sama ini kalian suka ketemuan di belakang gue, iya? Kenapa Amara bicara seperti itu? Apa semalam dia tahu kalau aku ketemu sama Nadine saat Nadine ngamen? Apa dia ngikutin aku? Jangan ngomong sembarangan, Amara. Aku gak ada hubungan apa-apa dengan suami kamu. Apalagi mau janjian di luar. Awas ya, kalau lo sampai ketahuan godain suami gue lagi. Ya, ngapain sih ngelamun di sini? Ini siapa lagi? Ini orang tua ayah bang, jangan kayak gitu bang. Nya! Orang tua jangan Bang, kasih waktu lagi dong bang. Kemarin kan belum cukup waktunya, baru sebentar banget. Saya kagak sempet minjem duit sama tetangga. Pakai hati nurani ngapa dikit bang, main usir-usir begitu aja kayak bebek apa saya? Ambil, Bang. Siapa? Bombong itu. Bang, jangan diambil di rumah. Kalau diambil terus kita mau tinggal di mana? Bisi. Jangan kasih waktu lagi buat saya cari duit kemarin sudah tahu jadi kagak sempet saya. Saya minta waktu lagi aja dah. Minta waktu lagi aja dah, jangan usir-usir kayak begini bang. Lu kok kamu diseret? Lu keluar sendiri. Bawa barang-barang yang gak penting. Yang lain gue sita. Saya jujur aja jangan begitu kan, di rumah banyak banget kenangannya buat keluarga saya bang. Besok-besok aja dah saya nyari duit lagi dah, saya janji dah saya bawain. Ya udah, kita nggak punya pilihan lain. Kita akan keluar sukarela dari sini. Tetapi biarin kami kemasin barang-barang dulu, Bang. Nadine, gagaknya kagak mau keluar dari rumah ini. Kalau kita pergi terus kita mau tinggal di mana? Kagak mau pergi. Ini kan rumah kita.
Nya, kita nanti cari kontrakan aja ya, Nya. Gak mau. Din, bener katanya lu, Din. Ini rumah banyak banget kenangannya waktu lu kecil kan gede ini mari. Jadi kagak bisa begitu aja kita ninggalin. Nya, Babe, ini cuma sementara. Nadine janji, kita bakal balik lagi ke rumah ini. Kita pasti akan dapetin lagi rumah ini. Ini semua cuma sementara. Iya, Nya, Be. Din, lu yakin bisa ngambil rumah ini lagi, Din? Insya Allah, Cup, kalau kita punya niat baik, pasti Allah akan kasih jalan buat kita. Gue kasih waktu sejam ya. Lo beresin barang-barang lo. Berangkat dari sini. Bang, ya Allah, tega banget tuh orang. Kita mau pergi sekarang. Salam, Tat. Ben, lu yang sabar ya. Sayurnya segar-segar nih, Neng. Di berapa nih? Murah 3.000. Kok dibawa? Burung alap-alap itu. Kenapa? Dia diambil burung, Bang. Aduh. Wow. Pagi-pagi aku sudah dapat rezeki. Baguslah. Pasti ini hasil curian burung-burung itu. Siapa sih? Pagi-pagi sudah ngamuk ke rumah orang. Aku mau ngitung dulu padahal. Ya, Pak. Masuk. Mas Mandi, Iya, Pak. maaf saya masuk sendiri. Dari tadi diketok-ketok pintunya, Mas nggak buka-buka. Iya, Pak. Memang ada apa, Pak, pagi-pagi? Udah bertamu ke sini. Mas Mandi kan udah nggak kerja. Pak Anton juga udah meninggal. Iya, Pak. Saya mau ngasih kerjaan buat Mas. Kira-kira mau nggak menggarap tanah saya? Maaf, Pak. Saya nggak mau. Aku udah nggak mau macul lagi. Aku sudah nggak mau kerja di ladang. Capek, Pak, kerja kayak begitu. Kalau nggak kerja, mau dapat makan dari mana? Ah, sudah. Bapak keluar aja dari rumah ini. Saya lagi nggak mau diganggu. Ayo, Pak. Ya pasti nggak tahu kan. Aman. Belum beres juga. Ini siapa lagi nih? Bang, pakai teganya ngusir nyamankan di rumahnya sendiri. Kakak punya hati apa? Hah? Kagak punya hati nurani temen sih. Emang Babencang sama Nyak itu utangnya berapa? Ini yang Majul yang mau bayarin. 1 miliar. 1 miliar, nolnya berapa, Cul? Kagak ngerti gua, matematika kagak lulus. Aduh. Tes. Enggak apa-apa sih, Bang. Aduh, orang cuma bilangin doang kok. Lo keluar semua. Sini, Cang. Yang bantuin, Cang. Din. Ya lu, Din. Keterlaluan! Udah, jangan saja Pak Ustadz bantu itu. Ini rumahnya. Untuk sementara kalian tinggal di sini dulu ya. Ntar biar gue ngomong sama yang punya kontrakan, biar dibersihin dikit. Iya, Tat. Ini juga udah terima kasih banget, Tat. Makasih, Pak Ustadz. Sama-sama. Nadine, ngapain di sini? Loh, Abang Apoy ngapain di mari? Lah, rumah gua kan di belakang situ. Wah, kita jadi tetanggaan dong, Bang. Soalnya keluarga Aye semuanya pada pindah di mari. Wow, amazing, beneran, aduh. Beneran tinggal di sebelah ya? Wih, lu so akrab lu. Mau lu kenal sama dia? Bang Yadi, itu tuh Nadine yang suka nanya sama kita. Nadine. Oh, iya. Gue baru ingat. Aduh, Nadine, lu makin gurih aja. Bang, gimana sih ada bin yang udah bohai kayak gini masih aja gatel. Nadine, kamu pindah ke sini pasti mau godain suami aku ya? Mercon. Sembarangan aja lo punya mulut lo. Nuduh-nuduh anak gue. Anak gue kagak doyan sama laki orang. Ya sembarangan kalau ngomong ya. Kagak di sekolah. Maafin bini ayah ya. Aduh, udah masuk ya, masuk. Ya udah Nadine, ayo ke belakang dulu ya. Ya Allah bang, sih nasib hidup ayah kayak begini. Ditambahin lagi, aduh tetangga namanya begituan.
Nyak mesti sabar, iya Nyak. Pasti ke depannya akan lebih baik dari ini. Amin. Amin. Cing, saya pamit dulu ya. Lu mau kemana? Lu ngomong apa coba? Lu bener-bener bocah kagak tahu adat lu ya. Gua kesusahan lu mau pergi sendiri enak-enak lu. Kalau di mana? Ayah mau nyari duit. Ayah udah daftar TKI. Saya udah siap berangkat ke Saudi. Lu mau kerja di Arab gitu? Saya kagak mau nyusahin Cing sama Encang lagi. Pengen balikin rumah yang layak, gak kayak gini. Udah cepet, udah. Cing doain. Nggak beneran lu. Maafin Cang. Maafin Cang. Cang lu ngata-ngatain lu. Gue jadi inget abang lu. Gue berarti kagak bisa ngerawat lu. Doain aja, Cang. Lu kagak usah sedih, gue sama bini gue kayak begini gak apa-apa. Insya Allah rezeki dateng lagi. Iya. Lu hati ya. Din, coba pamit dulu ya. Jaga diri lu baik-baik. Jagain Cang sama Encing. Coba. Ya, Cup. Titipin Cang sama Encing ya. Iya, Cup. Hati-hati lo, Cup, di sana ya. Mudah-mudahan lu sukses, Cup. Amin. Berangkat deh. Iya, Cup. Hati-hati, Cup. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ingat pesan gua ada Bapak balik. Hati-hati, Cup ya. Iya, Cang. Bagaimanakah kisah cinta kita? Kenapa sepi sekali? Kemana para pasukan harimau? Apa mereka pergi dari kampung ini? Aku telah gagal menjadi pemimpin. Sampai aku ditinggalkan rakyatku. Aku rela kehilangan tahtaku sebagai raja. Asalkan aku nggak kehilangan kamu, istriku. Aku merindukanmu, Nadine. Aku sangat merindukanmu. Aku juga kangen sama kamu, Isya. Jangankan memeluk kamu, Isya. Menyentuh kamu pun aku gak bisa. Ada yang melempar batu padaku. Siapa dia? Aku bisa menggerakkan benda. Berarti aku bisa berkomunikasi dengan suami aku dengan memberikan pesan atau kode lewat benda. Kaum harimau, dengar, aku Kisanjaya ingin bertanya kepada kalian. Apakah kalian masih ingin diperintah oleh aku sebagai raja kalian? Karena aku berjanji, aku akan berlaku adil terhadap kalian. Karena ketika kalian dipimpin oleh Aksa, dia mengkhianati kalian, mengkhianati kaum harimau. Dia seorang harimau, tapi menikah dengan putri ular. Bagaimana mungkin harimau menyatu dengan ular? Dia sudah berkhianat. Kalian mau ikut aku? Pergi dari sini. Baik, kami akan pindah dari sana. Ayo. Udahan dong nyanyi-nyanyinya. Gantian dong. Kembali deh. Ngantri kali, gue lagi nyetor. Lo habis makan sampah lo. Yang namanya BAB kagak ada yang wangi. Mau kemana? Aduh, abang aja deh yang ngantri. Males, capek dari tadi. Tapi jangan lupa ya, nanti kalau udah selesai panggil. Ya. Oh, iya. Aduh. Mana sih? Lu buang air apa buang sampah? Lu berisik dah, digedor-gedor gue kagak enak nih nyetornya ya. Ini gua nungguin.
Ya makanya ngantri, budayakan antri. Nadine. Bang, mendingan kalau lebih enak nih ya, Nadine duluan aja yang masuk, oke? Ya, kalau begitu Neng Nadine duluan. Bener bang. Ya bener dong. Makasih iya bang. Monggo. Iya. Ayo, sono dulu balik. Oke. Hah? Perasaan tadi bini gua. Lama banget sih. Iya. Kok nggak dipanggil-panggil sih bang? Emang Bang Apung belum selesai juga? Bang, gimana sih Bang Apung ini? Keluarin traktor ya? Itu yang di dalam itu. Aduh, sini Bang Apung. Iya. Betul kok kayak pacarnya gitu sih. Betul itu kayak gini. Bang, ayo Bang, keluar Bang. Aduh Bang, ini aku buruan. Rusak deh gua nih. Waktunya aku keluar nih Bang Apung. Keluar, Apung. Keluar nggak? Woi, Dinda. Ntar dulu. Dinda, woi. Apa sih? Lu ngapain manggil-manggil gue? Bukannya ada di dalam Bang Apoy? Gue udah keluar dari tadi. Habis ngopi lu ya. Lu terus siapa yang di dalam? Nadine. Ih, siapa yang boleh? Iya. Kan tadi aku udah bilang, abis antri ini Bang Apoy, aku Bang. Kenapa dikasih si Nadine? Nah, itu tadi waktu lu nunggu, aku keluar, Nadine masuk. Cepet banget. Nggak tahan. Abang, emang Iya. patah sampai gede ini. Dasar memang abang ya. Nungguin terus, ngantri terus. Maaf, iya Pak. Ini nih gara-gara kamu nih, semuanya jadi kacau. Semua ngebelain kamu. Emangnya kamu itu cantiknya kayak apa sih? Bingung aku jadinya, hah? Tahu nggak? Budayakan antri seperti yang aku bilang, ya? Jangan nyelot aja, Bang. Iya. Urusanku belum kelar. Ayo sana, ayo. Di rumah kita lanjutkan. Iya. Mudah-mudahan aja rezeki banyak hari ini. Alhamdulillah bang. Amin. Assalamualaikum. Nadine. Din, kita berangkat nyanyi yuk. Ya udah, ayo Bang. Aku ikut dong. Dinda, lu mah rusuh, kagak usah ikutan deh lu. Ya, aku ini kan manajernya sekarang. Ya kan, Bang? Kan udah bilang kan. Ayo janjinya gimana sih? Puy, lu angkut aja deh daripada gua rusak sama dia. Ya udah, pokoknya lo ikut lu harus ada gunanya info ya. Lo bantuin itu narik-narikin saweran atau apa kek ya. Nyanyi yang bagus biar banyak yang nyawer. Nadine yang nyanyi. Ya lu yang mainnya dah, apa kek. Ayo jalan dah. Hati ya. Ya, Waalaikumsalam. Nah, let's go, gerobakin sana. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kunci dulu pintunya, Bang. Lupa lo semuanya lupa. Iya, Nadine. Pamit pergi dulu ya, Nyak. Assalamualaikum. Iya deh, hati-hati ya. Hati, yang benar nyanyinya. Ya. Sukses. Bang, moga aja semua usahanya si Nadine tuh lancar ya. Terus moga-moga juga si Ucup sukses. Namanya begini, sejatuh-jatuhnya orang ikhtiar tetap jalan. Lu juga kudu sabar dah. Anggap aja kita lagi sekolah, lagi belajar, mau ngadepin ujian. Mudah-mudahan lulus. Nah ini yang gue pesen sama lu. Ikhlas. Insya Allah, Allah lagi nyoba kita ujian. Iya bang, tapi ayah kagak nyangka kok hidup kita kayak gini ya bang. Udah. Jangan lebay begitu. Gue juga sedih, cuma gue bahagia. Ya, masuk ya. Ayo, udah biarin. Musik.
Burung-burung itu pasti bukan burung sembarangan. Gawat, aku harus menyelidiki. Aduh, burung apaan sih itu? Mau duit? Aduh, itu duitnya kenapa jadi diangkat penyu itu hilang? Bang. Oh, burung apaan? Kok burung doyan duit sih? Burung zaman sekarang. Kagak tahu. Aduh, Yuk, kita tolongin si Nadine, kesian sendirian. Ah, jangan. Abang sini aja, nanti kenapa lagi? Kalian terima ini. Burung-burung itu masuk ke rumah Wandi. Apa mungkin Wandi yang miara burung-burung itu? Sebaiknya aku berubah jadi ular. Agar Wandi nggak tahu kalau aku punya kekuatan. Wah, semakin kaya aku sekarang. Semakin hari uangnya semakin banyak. Burung alap-alap, terima kasih banyak. Kalian sudah memberikan aku perhiasan dan uang setiap hari. Sekarang kalian bisa istirahat dulu. Hah? Ular? Hus, sana. Pergi. Pergi kamu. Jadi ini biang keladinya. Mana ularnya? Mana ularnya? Nadine, apa yang kamu lakukan di rumahku? Dan kembalikan sangkar burung emasku. Jadi lu Wandi yang selama ini memelihara burung alap-alap. Jangan banyak ngomong kamu. Kembalikan sangkar burung emasku. Lebih baik bertobat aja, mumpung belum terlambat. Kembalikan Nadine. Enggak, aku gak boleh serahin ini. Aku gak mau ada orang yang terjerumus dengan hal-hal yang syirik seperti ini. Gak boleh. Nadine, hanya aku yang boleh memegang sangkar burung ini. Enggak, Wandi, sangkar ini mesti aku hancurin. Wandi! Wandi, tunggu. Lu bertobat aja. Jangan pelihara burung-burung goib itu. Itu kan burung alap-alap udah banyak makan korban. Apa Wandi sanggup untuk menanggung dosanya? Gak usah urusin orang lain. Urus aja dirimu sendiri. Minggir kamu jangan ngalangin saya. Jangan-jangan mereka marah karena sarang emas mereka terbakar. Woi! Gawat, aku harus nolong Wandi. Kalau enggak dia bisa mati. Kenapa kalian menyerangku? Bukan aku yang salah. Bukan aku yang membakar, tapi Nadine. Wandi. Wandi. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Astagfirullah. Ya ampun. Kok jadi begini sih? Kok dia yang meninggal? Kenapa, Din? Wandi diserang ame burung-burung gaib, burung alap-alap itu. Jadi selama ini Wandi melihara burung-burung alap itu atau burung gaib. Serem amat. Astagfirullahaladzim.
Tapi kan dia pemilik burungnya. Kenapa nyerang dia malahan? Wandi sembrono Pak Ustadz karena udah nyebabin burung sangkar emas itu kebakar. Tapi Bang, uang kita kan belum balik Bang. Pokoknya aku nggak mau tahu. Kita harus geledah rumah itu. Aduh, sabar aja sabar. Duit nggak apa-apa hilang, asal jangan lu hilang. Gua susah nyarinya. Ya elah, yang begituan dicari di pasar lok mah banyak. Mau? Udah ya. Masalah rumah gak usah diributin. Ntar udah ada yang ngurus gimana antarnya. Hendaknya kita semua bersabar dalam menjemput rezeki Allah. Mudah-mudahan kejadian ini bisa memberikan hikmah buat kita semua. Amin. Dan berbuat baiklah kepada orang lain. Sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi ini. Sesungguhnya Allah tidak pernah menyukai orang-orang yang telah berbuat kerusakan. Kalau begitu, kita urus jenazahnya Pak Wandi. Mudah-mudahan diampuni dosanya, ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabbi. Amin. Ayo, Jul, kamu depan, Jul. Amin. Saya slow, Ustaz aja di depan. Aku aja di depan. Iya. Wi. Mohon senang kamu hentikan hobi berburumu itu. Ini kenapa sih? Ini kan hobinya ayah juga. Itu dia, Wi. Kalau dulu kamu berburu kan sama ayahmu, ada yang menjaga kamu. Tapi kalau sekarang kamu pergi sendirian. Kalau ada apa-apa, gimana? Bu, Ibu bisa diam nggak? Ibu tuh berisik banget ya dari tadi ya. Udah deh, Bu, aku ini kan udah besar. Aku bisa jaga diri aku sendiri. Ibu nggak usah khawatir segala deh. Wi, Ibu mohon. Hari ini aja dengerin omongan Ibu. Perasaan Ibu itu nggak tenang. Terus Ibu kapan tenangnya? Perasaan Ibu tuh nggak tenang. Firasat Ibu tuh lain. Pokoknya jangan pergi hari ini ya nak ya. Kalau lain waktu boleh deh. Ibu izinin kamu pergi ya. Ya nggak bisa dong Bu. Ibu kan tahu ini udah aku planning lama banget. Terus sekarang tiba-tiba Ibu suruh aku nggak jadi. Ya nggak bisa. Lagian apaan sih? Cuma firasat doang. Lebay banget. Kasihan Bu Wanda. Neng Dewi sama sekali nggak ada sopan-sopannya kalau sama ibunya. Bu, lepasin nggak? Nggak. Lepasin pokoknya Ibu nggak serahin. Iya lepasin. Nggak, pokoknya nggak Ibu. Aduh. Astagfirullahaladzim. Pak Udin. Iya Bu. Kejar Dewi cepat. Cepat kejar Dewi. Neng Dewi. Neng, tolong Neng. Jangan melawan sama orang tua. Takut kualat Neng. Yang masih zaman. Udah aku mau pergi cepet ah. Neng. Aduh, tunggu Neng. Kalau emang Neng nekat mau berburu juga, Mang Udin harus ikut Neng. Apa? Mang Udin ikut? Ada aja dia udah ah. Tapi Neng, ini pesan Bu Wanda. Mamang disuruh ikut. Takut terjadi apa-apa sama Neng. Kayaknya boleh nih. Aku ajak Mang Udin aja deh. Lumayan buat jadi supir. Gimana Neng? Boleh. Tapi Mang Udin nyetirin aku. Iya, ya. Siap. Cepet. Abang! Bang! Abang! Iya. Aduh, ada apa sih, Say? Apa sih? Teriak-teriak melulu, udah kayak Tarzan. Makanya abang kenapa harus diteriakin baru nongol? Abang lagi mandi, mana airnya mati. Ini bang, aku tuh mau masak, tapi garamnya habis. Abang beliin ya, tolong. Di situ warung sebelah deket kok, ya. Kirain apaan, cuman garam habis. Udah ngapain di sini cepetan? Iya. Garam kan? Cuman garam? Iya garam. Iya. Garam dulu apa ngedandanin mesin air dulu ya? Apa kok masih di sini aja ya? Iya. Abang kan pakai baju dulu dong. Masa begini? Kayak orang habis mandi di kali. Iya garam capcus. Garam dulu ntar nggak masak. Cepetan. Iya. Garam banget. Iya. Oh my god. Boy. Hah? Empok. Cuy, itu rambut tuh yang ketombenya nguntung begitu ya kayak kali. Emang kenapa pala saya?
masih nyangkut nih di sini. Ya iya, itu banyak busanya. Airnya kagak ada. Apa? Kagak dibilas ya. Aduh, pantas aja. Kepala saya kayak diberakin burung. Padahal saya tadi udah nyalain air. Emangnya lu mau kemana? Tuh, mau kemana ya? Aduh, saya lupa mau kemana nih. Penyakit tidurnya datang. Aduh, tabrak lu. Masya Allah. Lu dia Bang Yadi, lu kan mau ngamen. Hah? Mau ngamen? Masa mau ngamen begini gue? Kayak orang mau buang hajat di empang. Kate-kate lu ah. Udah deh kalau masalah baju mah bodo amat, orang cuma ngamen doang. Daripada nanti lu pulang ya, lu lupa lagi mau keluar, ditambah ketahuan Poninda dia mau ikut ngamen, gue nya ribet. Nah terus, kepala gue nih gimana nih? Aduh, banyak air di WC umum, tinggal dibilas juga gampang Bang. Udah ayo. Hah? Aduh. Kayaknya suara bini saya nih. Bukan, kayak suara kambing ah. Hah? Ini kambing. Iya. Ayo. Cepetan. Nadine, hati-hati ya. Hati-hati ya. Ya. Din, hati-hati lu. Kagak semu-semu lupanya. Kau bini gimana ya? Aduh, mana sih suamiku ini? Banyak Pak. Mana? Ada suamiku nggak? Lihat nggak? Emangnya kenapa? Kenapa sih? Aduh, dari tadi aku suruh beli bumbu gak balik-balik. Sampai sayuran jadi bletrek. Kayak bubur tau gak sih? Jadi ceritanya lakinya disuruh beli bumbu tadi? Oh, keren bener dong kalau gitu. Lu bilangin lakinya kemana ya? Wah. Tadi lakinya itu udah ngamen sama si Nadine sama si Apoy. Hah? Jadi aku gak diajak? Enggak. Aduh, apa? Awas kamu ya. Bukan ngasih tahu dari tadi. Malah ketawa-tawa mulu. Aduh, apa? Awas kamu ya. Pak, mau kemana? No, di sono. Laki ke sono. Gak ganti baju dulu ya? Iya. Nitip. Iya. Bener-bener punya tetangga mimpi apa kita model kayak begini? Aduh, kemarin-kemarin pesugihan, sekarang beginian ya? Gak apa-apa dah. Pesugihan cewek inian kali ya? Ya enggak, lu nemu begini ya. Selamat pagi. Pagi? Bapak siapa ya? Saya Odi, debt collector. Maksud Bapak datang ke sini? Ada apa ya? Saya di sini mau ngasih tahu kalau rumah ini mau disita karena suami ibu tidak membayar angsuran. Kita rumah ini? Tunggu dulu, Pak. Suami saya tuh nggak mungkin punya utang. Mungkin almarhum suami ibu tidak ngasih tahu ibu. Tapi ini saya punya buktinya. Coba dilihat. Tapi saya sama sekali nggak tahu dan saya nggak percaya kalau suami saya punya utang, Pak. Kenyataannya seperti itu. Ini saya punya buktinya. Sekarang mau dibayar nggak? Atau saya minta ibu angkat kaki dari sini? Tapi tolong Pak, apa nggak bisa ditangguhkan pembayarannya Pak? Saya akan usahakan Pak mencari uang untuk membayar cicilannya. Ditangguhkan lagi. Saya udah kasih toleransi sebulan, 2 bulan. Ini mau setahun. Tolonglah Pak. Sekarang silakan ibu pilih. Ibu akan membayar nih hutang atau saya jebloskan ke penjara. Astagfirullahaladzim. Kenapa ki ya? Ya Allah ya Karim. Pak Udi, kakak kasihan apa sama Bu Wanda? Pakai diusir segala. Hati nurani Pak Udi di mana? Lu siapa lo? Orang luar. Ini urusan pribadi, gak ada urusannya sama lo. Wala dada, inyong asli orang NKRI dalam negeri, yakin lah sumpah ya betul? Tulang ikan. Maksud dia itu keluarga. Oh maaf. Tolonglah, rumah saya mau disita. Wow. Wala dada. Lah kalau nanti Ibu Wanda diusir dari rumah ini, terus mau tinggal di mana Bu? Saya nggak tahu lah, tolongin ya saya ya. Iya Bu. Iya. Kayak kipe Bapak Odi, inyong sebagai ujung tombak pertahanan NKRI, mohon kepada Bapak Odi memberikan waktu tempo kepada Ibu Wanda. Kasihan, Ibu Wanda kan janda. Sebaiknya Bapak Odi nikahin aja Ibu Wanda ya. That's right, my brother. Mendingan dinikahin aja bener, biar dapat pahala. Udah gua bilang, jangan ikut campur. Galak amat. Untung aja lo pergi, kalau enggak gua hajar lo. Emang lu berani? Enggak.
Halo. Gimana tolong saya? Iya Bu, Inyong mau pamit dulu, mau laporan sama warga ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah ya buruan. Aduh kasihan. Nggak dapet lagi. Udah lama-lama di sini nggak dapet buruan juga. Neng, udahlah Neng. Lagian kan udah nggak ada hewan buat diburu lagi Neng. Terus udah gelap lagi Neng. Mang, tunggu deh, Mang, sabar sebentar. Lagian kan Neng juga udah nggak konsen. Terus Bu Wanda juga kan nggak ngizinin Neng berburu. Ingat Neng, izin orang tua itu penting loh Neng. Mang Udin, bisa diam nggak sih? Bawel banget dari tadi. Udah deh, nggak usah sebut-sebut ibu. Ngebetain banget. Mang Udin, tau nggak? Aku tuh paling kesel ya kalau sebut-sebut nama ibu. Kenapa sih? Yang meninggal tuh mesti ayah duluan. Kenapa nggak ibu aja? Astagfirullahaladzim. Kok ada ya anak yang nyumpahin ibunya meninggal? Ya hujan Neng. Kita pulang aja yuk. Berapa ini kalau hujan di hutan? Bisa-bisa kita nggak bisa pulang Neng. Ayo Neng. Tunggu, lama. Bisa. Yuk, kita kejar. Cepet. Iya. Pas banget gua hari ini. Kena lagi. Udah Neng, kita pulang aja yuk. Aku nggak mau pulang sebelum aku dapat buruan. Mau udah pulang duluan. Yaudah sana. Nggak mungkin aku tinggalin Neng Dewi sendirian di sini. Ini ada angsa. Mendingan aku tembak itu aja ya. Jangan Neng, jangan tembak angsa itu. Neng kan biasa berburu rusa atau burung. Jangan tembak. Berisik ah. Bangunin. Angsa kena. Sekarang kita ambil yuk. Kamu anak durhaka yang egois. Itu sebabnya kamu bunuh anak saya. Aku kutuk kau akan menjadi angsa di siang hari. Kau hanya akan menjadi manusia biasa pada malam hari. Ngomongin itu pasti siluman angsa. Kalau angsa tuh nggak mungkin nggak bisa ngomong. Kutukan itu baru akan berakhir jika ibumu memaafkan kamu. Ini bangunin gimana dong ini? Ini, saya pergi. Enggak, aku nggak percaya sama kutukan itu. Mana mungkin Mang ada angsa yang bisa ngomong sendiri? Aku yakin, ini pasti kita dikerjain sama orang. Dan aku yakin banget orang itu pasti ngumpet di balik pohon, terus dia seolah-olah dia bicara kayak angsa. Bangunin! Kita langsung saja bunuhnya. Bangunin ini kenapa? Bangunin ini kenapa? Istighfar Neng, Neng, istighfar. Bangun jadi istighfar. Kenapa emang apa lu kesurupan? Iya Neng, tapi Bang Udin nggak tahu harus berbuat apa. Yuk, udah. Ini sekarang pikirin deh gimana caranya. Ini biar hilang cepetan. Apa kita harus kembali ke hutan aja? Dan Neng minta maaf sama angsa itu. Minta maaf. Aku nggak mau minta maaf sama binatang. Kayak orang stres aja. Udah deh, cepetan bangunin dulu gimana caranya. Tapi Neng. Neng Dewi. Istighfar Neng. Astagfirullahaladzim. Neng. Ya Allah,
apa yang saya lakukan. Neng, lebih baik kita pulang supaya Neng bisa minta maaf sama ibu dan Neng kembali lagi jadi manusia. Gimana? Siapa tuh duitnya jatuh? Ayo lagi. Sawer. Ya udah. Oh enggak, kalau enggak pulang aja, ya. Ayo. Ini Angsa. Ngapain ada di sini? Emang kamu mau nonton? Emang kamu ngerti? Aduh, sana. Angsa siapa nih? Gak takut lagi sama orang. Wah gila lo diajak ngobrol. Emang kamu ngerti? Kok Angsanya udah begitu? Dangdutannya lanjutin. Kita semua udah nyawer banyak. Ayo penonton, kita lanjut lagi. Ayo Bang. Assalamualaikum. Bu Wanda? Bu Wanda? Mana ya? Tapi pintunya dikunci. Mau? Wala tala.
Bapaknya Odin kok kayaknya lagi bingung ya, Jun? Menurut buku yang Acil baca, dia bukan bingung, tapi linglung. Waladala. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau? Waladala, bapaknya Odin kok kayaknya lagi kebingungan ya? Bu Wanda kemana ya? Oh, Wanda. Iya, iya. Habis diusir sama Pak Odi dari rumahnya. That's right, my brother. Ini rumahnya udah disita sama bapaknya Odi. Kayak gue. Usir. Aku harus tetap menemukan Bu Wanda. Kasihan Neng Dewi. Kalau nggak sampai ketemu ibunya, dia akan tetap jadi angsa terus. Oh, ya udah, makasih ya Bang ya. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waladala. Tok, kasihannya Bu Wanda. Pakai usir segala. Oh nih, sekarang nggak tahu nih dia tinggal di mana ya? Iya. Hantu! Neng Dewi diam dulu sini ya. Jangan berisik. Siapa tahu ada yang tahu ibu Neng. Aku coba tanya ke ibu-ibu itu. Siapa tahu mereka lihat ibu Anda. Bu, maaf Bu. Iya Pak. Ada apa Pak? Apa ibu pernah lihat ibu ini? Enggak Pak, enggak. Ibu ini enggak pernah lewat sini Pak. Bener, enggak. Ya udah, terima kasih ya Bu. Sama-sama Pak. Neng Dewi. Aduh, gawat ini. Apa keluar dari mobil kali ya Neng Dewi ya? Aduh, gawat ini. Kalau terjadi apa-apa, aku harus cepat mencarinya. Istriku, doakan aku untuk mendapatkan mustika ular itu. Aku harus mendapatkan secepatnya. Ishan harus tahu keberadaan aku. Aku sudah coba untuk menyentuh kamu, Ishan. Tapi kenapa selalu tidak bisa? Sedangkan kemarin aku bisa menyentuh benda. Tapi gimana caranya aku bisa sentuh kamu? Aku harus mencari cara untuk bisa menyentuh kamu. Berhasil. Sekarang kamu sudah tahu keberadaan aku, sayang. Siapa kamu? Apakah kamu istriku? Benar. Ternyata kamu bisa tahu keberadaan aku, sayang. Itu tidak mungkin. Istriku sudah menjadi patung. Jadi, dia tidak mungkin ada di sini. Mungkin itu hanya hayalanku saja karena aku terlalu rindu sama dia. Dia tidak mungkin di sini. Sayang, kamu pasti bisa merasakan aku. Merasakan keberadaan aku. Kamu benar yang kamu bilang. Kamu bisa merasakan keberadaan aku. Kenapa kamu tidak tahu dan tidak bisa merasakan keberadaan aku, Ishan? Gimana kalau aku terjebak sebagai arwah? Dan aku gak bisa lagi berkumpul bersama anakku.
Syukurlah, Neng. Neng baik-baik aja. Tadi kenapa keluar dari mobil, Neng? Kan bahaya, Neng. Nah, mulai sekarang, Neng gak boleh jauh-jauh dari Mang Udin ya. Neng Dewi, syukurlah udah jadi manusia kembali. Kasihan banget kamu, Dewi. Apa yang terjadi? Ini di luar nalar Tante. Coba kamu tolong jelasin. Begitu ceritanya, Bu. Jadi Neng Dewi akan bisa berubah jadi manusia lagi kalau ada restu dari Bu Wanda. Tapi sayangnya beliau nggak ada, Bu. Dewi sekarang jadi angsa jadi-jadian. Biasanya binatang jadi-jadian bisa dimanfaatin buat nyuri uang. Aku bisa manfaatin dia. Ya udah, kalau gitu kamu tinggal sama Tante ya, biar Tante yang urus kamu. Tapi Tante, bukannya rumah ini disita sama Pak Odi? Memang, tapi Tante sudah membelinya lagi sama Pak Odi. Jadi Tante bisa tinggal di sini. Ada apa ini? Aku merasa curiga sama Bu Nita. Terus sekarang Ibu di mana, Tante? Tante nggak tahu, Dewi. Terus kalau Ibu nggak ada gimana, Mang? Aku nggak mau jadi angsa terus. Lagian Ibu tuh kemana sih? Pergi-pergi nggak bilang-bilang. Terus sekarang nggak bisa dihubungin. Bikin susah anak aja. Ibu tuh nggak sayang sama aku. Neng nggak boleh begitu. Harusnya Neng itu istighfar. Neng harus bertafakur bahwa Neng itu punya banyak salah dan menyadari kesalahan Neng. Aduh, apaan sih, Mang? Berisik banget. Pakai segala ceramah lagi. Udah. Kamu tenang dulu. Sekarang kita masuk ke dalam yuk. Kamu pasti lapar. Nanti Tante masakin buat kamu ya. Kita makan sama-sama. Mang, tolong cari Wanda sampai ketemu ya. Iya, Bu. Saya permisi dulu ya, Bu. Ayo. Ini kesempatan aku buat dapetin apa yang aku mau. Tante, kita pesan dari Ibu. Dewi, kamu mau ibu kamu selamat? Maksud Tante? Maksud Tante, ibu kamu sebenarnya ada. Tapi Tante sekap di suatu tempat. Apa? Tante nyekap ibu aku? Iya. Asal kamu tahu ya, Tante itu nekat loh. Tante bisa lakuin apapun yang Tante suka. Termasuk dapetin rumah ini. Tante jahat. Tante jahat sama kami. Ingat Tante ya, aku akan laporin Tante ke kantor polisi dan aku akan bilang kalau Tante udah ngambil rumah ini dan udah nyekap ibu aku. Silakan kalau kamu mau laporin. Tante nggak takut karena surat-surat rumah ini sudah ada di tangan Tante. Bapak kamu dulu punya hutang menggadaikan surat-surat rumah ini. Dan sekarang surat rumah ini sudah ganti nama atas nama Tante. Jadi, kalau kamu mau lapor polisi, yang ada kamu yang akan terusir dari rumah ini. Dan satu hal lagi ya, kalau kamu laporin tentang ibu kamu nggak punya bukti yang kuat. Polisi nggak akan bertindak tanpa bukti. Jadi kamu gak usah macam-macam deh. Ikutin aja semua perintah Tante. Kalau enggak, ibu kamu akan celaka. Aduh, kalau ibu sampai kenapa-napa, meninggal atau yang lainnya, aku nggak akan bisa jadi manusia seutuhnya dong. Bisa-bisa aku jadi angsa selamanya. Terus, mau Tante apa sekarang? Tante sih cuma pengen kamu turuti semua perintah Tante. Kamu cari uang sebanyak-banyaknya buat Tante. Cari uang? Gimana Tante caranya? Kamu kan angsa jadi-jadian.
Jadi kamu bisa curi uang warga. Dan hasilnya kamu kasih ke tante. Enggak, aku nggak mau mencuri. Kalau kamu nggak mau ya nggak apa-apa, terserah aja. Tapi ingat ya, kamu nggak akan pernah bertemu dengan ibu kamu. Dan kamu selamanya akan jadi angsa. Baik, aku akan ikutin kemauan tante. Tapi tante harus janji sama aku. Setelah aku udah ikutin semuanya, tante temukan aku sama ibu aku. Oke. Setuju? Mas, kacang panjangnya udah pan ya? 10. 10.000. Ini Mas, telur satu. berapa bang sekilo bang? Terus apa lagi ya? Kayaknya ini Ini satu mahal deh. banget sih, 20.000 lah. Ini goceng. Bang, telur sekilo berapa? 3.000. Ya udah mas, saya itu aja deh. Kacang panjang. Oke, siap. Yang ini ya? Sama ini Ini aja. berapa? Kenapa mas? Kenapa mas? Duitnya kok hilang? Lah kok bisa? Ada di mana? Ah, mas lupa kali mas. Beneran ya? Di saku celana kali. Ada. Kok nggak ada sih? Semua ada. Angsa! Duitku! Perhiasanku habis! Aku mulu. Ini saatnya kamu cari uang, Dewi. Sebentar lagi aku akan mendapatkan uang yang banyak. Tunggu. Lu pada mau kemana nih? Elah, Bang Yadi, kita mau pulang. Gua udah ganteng-ganteng begini, gak jadi manggung apa kita? Aduh abang, kita ini baru selesai manggung, baru aja kelar, baru turun dari panggung. Aduh. Apa ya? Aduh. Tangan gua nggak gatel. Aduh, maaf deh kalau begitu. Orang kan suka lupa. Tuh, kenapa jadi otak gua sepeleng ya? Bukan masalah maafnya, tapi kebangetan selalu aja lupa. Aduh, Yayang jangan begitu dong. Kalau abang lupa, Yayang yang ingetin. Maaf ya, Nadine ya. Nadine mulu diurusin. Aduh, jangan begitu. Dia kan penyanyi kita. Suaranya enak, nggak kayak lo. Suara lu sengau. Aduh, yuk. Hah? Apa? Pulang kita. Oh iya, gue lupa jadi. Nah, lu juga ngikut lupa. Bang, lihat tuh bang, angsa bang. Kok aneh sih? Itu bukannya angsa yang kemarin itu bang? Oh iya? Loh? Bener. Jangan-jangan untuk angsa rumahnya di mari. Ah iya, kali. Nolor nih, dia di sini nih.